Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Baik adik-adik, hari ini Kak Didi akan melanjutkan tentang materi yaitu Simapur dengan menggunakan kunci 4, 5, 6, dan 7. Sebelumnya adik-adik sudah menerima materi tentang Simapur menggunakan kunci 1, 2, dan 3. Langsung saja. Untuk kunci 4 ini di dalam Simapur itu ada 3 huruf ya. Yang pertama adalah huruf T, yang kedua adalah huruf U, dan yang ketiga adalah huruf Y. Jadi ada 3 huruf di dalam kunci keempat dalam Simapur. Bisa diperhatikan adik-adik untuk posisi letak sudutnya, di mana yang tangan kanan itu adalah kuncinya ya, tangan kanan itu sama posisinya, kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri memegang bendera yang satunya, yaitu menyebutkan hurufnya. Jadi seperti itu. Sebetulnya ada perlawanannya posisi sudutnya itu ya. Misalnya kalau huruf U itu seperti itu, tangan kiri dan kanan ya itu seperti itu posisinya. Itu kalau ke bawah posisi dengan posisi yang sama tapi ke bawah itu hurufnya kalau tidak salah adalah N ya, saling berlawanan. Kalau misalkan adik-adik bisa menghafalkan seperti itu juga tidak ada masalah. Terserah adik-adik cara menghafalkan Simapur itu seperti apa. Itu yang penting adik-adik harus wajib paham ya, karena di dalam pramuka itu yang namanya Simapur dan Morse itu wajib adik-adik kuasai, karena itu ibaratnya adalah kakak beradik ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Ini kunci keempat ya. Saya rasa lebih mudah, ini hanya ada 3 huruf alfabet ya. Untuk kunci kelima ini ada 2 ya, 2 huruf ya. Yang pertama ini apa adik-adik? Ini J ya. Ini J, memang J ini masuk di dalam kunci kelima. Jadi seperti itu posisinya. Dan ini apa? Huruf apa? Ada yang tahu barangkali? Huruf V ya. V. Jadi posisinya ke atas ya. Sudutnya ke atas, bebas ya. Sudutnya ke atas. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hurufnya dengan menggunakan bendera yang ada di tangan kiri. Jadi itu memang posisi letak kuncinya tetap menggunakan tangan kanan ya, karena mungkin lebih mudah. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk Simapur ini yang dibaca adalah sudutnya ya, bukan bagaimana cara kalian menggunakan tangan ya. Artinya sudutnya, sudut yang dibaca dengan ini apa? Menyebutkan sebuah huruf. Jadi seperti itu. Ini yang kunci yang kelima. Kunci yang keenam ini juga ada 2 ya, ada 2 huruf. Ini tinggal sedikit memang, sedikit sekali hurufnya. Ya, ini adalah apa adik-adik? W ya. Posisinya seperti itu, tetap masih menggunakan tangan kanan sebagai kuncinya, tangan kiri sebagai untuk menyebutkan hurufnya ya. Dan X. Nah, ini ya lebih mudah. X seperti itu. Dan yang terakhir adalah kunci ketujuh. Nah, kunci ketujuh ini hanya ada 1 ya. Yang tak lain, nah itu sudah disebutkan, mungkin itu yang tadi salah ya. Mungkin direvisi, itu kunci ketujuh ya, bukan Z. Kunci ketujuh kali direvisi, kunci ketujuh ini adalah huruf Z yang terakhir. Sudah selesai. Jadi dari kunci ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini mempunyai huruf-huruf ya, beberapa huruf yang ada. Kalau kita mengacunya di kunci, berarti tidak semua huruf itu masuk di kunci pertama, kedua, dan seterusnya. Itu ada bagiannya masing-masing. Sehingga nanti bisa dihafalkan kalau memang adik-adik sudah hafal kunci 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu mungkin saya rasa lebih mudah untuk adik-adik mempelajari Simapur. Atau mungkin perlawanan sudutnya. Itu juga bisa dihafal melalui itu. Ya, terserah adik-adik itu cara mudahnya untuk menghafal atau mempelajari Simapur itu menggunakan apa. Yang jelas Kak Didi di sini ini Kak Didi menggunakan kunci, karena yang saya rasa Kak Didi rasa ini kunci ini lebih mudah, karena memang di situ kunci 1 itu hurufnya apa saja, kunci 2 itu apa, dan seterusnya. Itu adik-adik ya.
Saya rasa itu adik-adik ya untuk kunci Simapur. Adik-adik pelajari. Setelah ini akan ada soal latihannya seperti biasa untuk mengasah sampai sejauh mana adik-adik menyerap ya materi yang sudah Kak Didik sampaikan tadinya. Dari mulai kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nanti ada soal yang harus adik-adik kerjakan ya. Nanti dikirim di grup. Untuk pertemuan berikutnya ini Kak Didik mengharapkan nanti adik-adik juga mempraktekkan di rumah masing-masing dengan memvideokan bagaimana adik-adik menggunakan sandi Simapur dengan kunci 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi misalkan posisi A itu seperti apa ya, itu tentunya adik-adik juga menggunakan dua bendera, yaitu bendera Simapur ya. Jadi adik-adik harus siapkan itu untuk minggu depan. Jadi Kak Didik nanti hanya bisa apa? Kak Didik mau melihat videonya itu ya sebagai tugas adik-adik nantinya. Saya kepingin tahu ya, Kak Didik kepingin tahu sampai sejauh mana adik-adik bisa menyerap sandi Simapur ini dengan menggunakan kunci ya. Misalkan kunci 1 A, B, C sampai G dan seterusnya. Jadi divideokan ya, satu persatu adik-adik ya, semuanya wajib mengirimkan atau memvideokan pada saat adik-adik memanfaatkan bendera Simapur. Huruf A, B, C, D sampai selesai ya, sampai selesai. Sampai di sini Kak Didik akan melihat ya. Jadi Kak adik-adik nanti cara memakai atau menggunakan Simapurnya menggunakan kunci saja biar lebih gampang. Jadi mulai sekarang adik-adik juga belajar kunci 1 itu hurufnya apa, 2 apa, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau sudah hafal, silakan adik-adik videokan sendiri di rumah dengan mengenakan seragam lengkap ya. Jadi minggu depan, ya, mulai minggu depan ya adik-adik ya. Jadi nanti dikirim di grup ya, di grup nanti Kak Iis yang akan ngecek siapa-siapa yang mengirim dan siapa-siapa yang belum. Jadi seperti itu. Baik adik-adik, sekian dulu untuk materi hari ini. Untuk materi Simapur sudah selesai, nanti tinggal latihan-latihan saja ya. Saya harapkan untuk minggu depan adik-adik sudah siap untuk memvideokan bagaimana cara menggunakan sandi dengan menggunakan bendera Simapur. Baik adik-adik, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam pramuka.